Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Hidayat dari PurPSP. Saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan, yaitu jelaskan pengertian ilmu biokimia dan perannya dalam kehidupan. Biokimia atau biokimia biologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin, biologi dan kimia biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang struktural, enzim, dan metabolisme. Setiap kehidupan di dunia ini akan terjadi reaksi-reaksi pada bagian terkecil susunan tubuhnya. Pada makhluk hidup, proses kimia biasa disebut dengan biokimia. Yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup kimia, yaitu air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik atau 330 juta mililiter tersedia di bumi. Yang ketiga, jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme dan berikan contohnya. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk membuat makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tubuh dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul baru untuk menjadi fungsi tubuh. Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis, atau pembuatan protein berlangsung di dalam ribosom. Protein dibuat dari mikromolekul asam amino yang diperoleh dari hasil katabolisme. Ketiga, katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks ke senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang difungsikan organisme yang beraktivitas. Contohnya polisakarida seperti selusa dan pati. Keempat, jelaskan pengertian asam amino esensial dan non esensial, asam amino non polar, asam amino netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino positif, dan asam amino aromatik. Pertama, asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina serta rantai samping yang spasik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino esensial merupakan salah satu jenis nutrisi yang berperan penting dalam tumbuh berkembang anak. Ketiga, asam amino dan non esensial dapat diproduksi dalam tubuh. Asam amino polar dan non polar adalah asam amino polar memiliki polaritas, sedangkan polaritas tidak ada pada asam amino non polar. Yang kelima, jelaskan pengertian protein dan struktur protein primer, sekunder, tersier, kuartener. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menggantikan jaringan di tubuh yang telah rusak. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam. Struktur kuartener protein merupakan gabungan dari satu lebih rantai polapeptida yang beroperasi sebagai satuan. Struktur protein berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino. Yang keenam, jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor-faktor tersebut. Pertama, oksidase duktase adalah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi enzim. Ini penting karena reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dari energi. Kedua, transferase juga dikenal enzim yang mengkatalis reaksi di mana
transfer gugus sensasional antara dua substrat berlangsung. Ketiga, hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik. Mereka mengkatalis reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Laser. Yang keempat, laser adalah enzim yang mengkatalis reaksi melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh pembentukan ikatan ganda. Kelima, isomate adalah enzim yang mengkatalis reaksi di mana interferensi isomate yang terlibat. Ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase. Ini adalah enzim yang mengkatalis reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah ikatan propostat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu temperatur. Tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi pada umumnya. Kedua, perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino. Kunci pada sisi aktif enzim sehingga mengalami sisi aktif berhubungan dengan substratnya, tergantung jenis enzimnya. Ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Sebaiknya apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun oleh dua macam inhibitor, yakni inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel sel, membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, setrosom, vakula. Baiklah, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tumbuhan hanya mampu membuat gerakan-gerakan kecil dan halus, sedangkan hewan bisa melakukan beragam gerakan dan aktif. Struktur dan fungsi organel sel yaitu membran sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Membran sel merupakan komponen utama pembentukan struktur organisme. Kedua, dinding sel adalah sebagai tempat energi di bumi seperti proses substansi pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Ketiga, nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Adapun strukturnya yaitu membran inti, nukleus, sitoplasma. Ketiga, ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya transplasi atau pembuahan protein. Adapun strukturnya yaitu ribosom tersusun atas RNA dan protein. Ketiga, retikulum, endoplasma terutama bertanggung jawab untuk transaksi protein dan karbohidrat. Untuk organel lain yang meliputi lisosom. Yang kedelapan yaitu jelaskan proses transminasi dan deaminasi. Reaksi transminase memindahkan gugus asam amina dan asam amino ke kataglutamato menghasilkan glutamate yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Ada 4 enzim yang berperan. Satu, alanin transminase, aspart transminase, leasrin transminase, triosin transminase. Deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4. Kemudian reaksi ini dikatalis oleh enzim glutamate dalam matriks mitokondria. Bagian 9 yaitu jelaskan proses siklus urea. Siklus urea
merupakan protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk ke dalam asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan dibawa ke peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminase dan deaminasi. Bagian 10 yaitu jelaskan tentang sintetis asam amino dan jelaskan tentang transpirasi dan translasi pada biosintesis protein. Baiklah, sintesis asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama yang non esensial, itu bisa juga diperoleh dari jalur protein senyawa-senyawa antara baik itu diglosis maupun siklus asam sitrat. Kemudian jelaskan tentang transpirasi dan translasi pada biosintesis protein. Translasi proses penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu HGE jenis molekul RNA. Sedangkan translasi adalah proses pencernaan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Terima kasih.